biasanya ada setelah itu ada jadi termasuk dewa yang nanti bermakna tersendiri, ada maknanya, ada macam makna tertentu Jeruk makan. bermakna akan dan sebagainya. Akhotnya itu fi'il fa'il, akhoda ya akhudhu, akhoda akhudhu, akhota akhadtu akhadna, akhadtu mengambil. Aslinya maknanya akhoda itu. Tapi ini bisa dimaknai membuat, bisa membuat atau menjadikan, bisa. Nah, jadi kami akhotna, akhadtu saya mengambil. Jadi susunan fi'il fa'il. Misako itu maf'ul dari akhadna misako, maknanya maf'ulnya nasab, tidak misaki ya. Misalnya mau misaki salah, misaku tambah salah. Nasab salah karena dia posisinya kedudukannya menjadi maf'ul atau menjadi objek dari mana? Objek dari akhadha sunat fi'il fa'il tadi. Nah, misako menjadi mudhof, ini mudhof ilaih jar majrur. Israila itu juga panggilnya mudhof, Israila mudhof ilaih gitu. Dia jar majrur, seharusnya jar majrur seharusnya Israili. Tapi karena Israil itu isim azam, isim namanya isim makan, isim nama orang ya, nama tempat dan sebagainya, maka dia tidak mengalami perubahan mabniun. Kalau Jakarta ya fi Jakarta, nggak ada fi Jakarti gitu. Fi Surabaya Jakarta. Karena dia isim alam. Nama-nama itu tidak bukan Jakarti ya, untuk Jakarta. Kemudian la ta'buduna illallah. Nah, ini susunan, ini ada susunan istisna. La ta'buduna illallah. Ngerti istisna? Istisna. Oh iya, ya wes. Kalau ta'buduna itu susunan dari fi'il fa'il ya. Lainnya itu la nafi. Kemudian ta'buduna itu fi'il fa'il. Fa'ilnya adalah hum ya, antum. Ini adalah antum. Lainnya la nafi. Kalau ada la nafi yang masuk kepada fi'il atau la nafi yang masuk kepada isim nakirah, kemudian ada ilahnya, itu namanya susunan istisna. Kan istisna fi. Nah, kalau la nafinya itu belum lengkap, maka setelah istisna, setelah ilah biasanya rofa kalau belum lengkap. Contoh la ilaha, belum, tidak ada Tuhan, belum lengkap. Setelah ilah pasti domah illallahu, karena posisinya nanti dia menjadi khobar ya. Tapi kalau dia susunan fi'il fa'il, maka setelah kalau fi'il fa'ilnya lengkap, la ta'buduna itu adalah fi'il fa'il ya. Setelah ilah pasti dia nasor, la ta'buduna illallah karena fi'il setelah la nafi ada fi'il fa'il yang lengkap, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, maka setelah ilah dia nasab maf'ul. Tapi kalau setelah fi'il enggak ada fa'ilnya, la tok ya, la terus fi'il, kemudian enggak ada fa'ilnya, maka setelah fi'il, setelah ilah nanti jadi fa'ilnya. Rofa'in. Jadi fa'ilnya nanti rofa. Lahu. La ta'buduna. La ta'buduna yang mana engkau menyembah, kalau kalian menyembah illallah, illa kecuali Allah, udah Allah. Titik. Kemudian ini perintahnya kan, pesannya perjanjian Allah tadi kan. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Yang kedua wabil walidaini, ini kan wawnya waw atau ini wabil walidaini, dan hendaknya. Jadi hendaknya masih atau kalau kebelina itu ada kalimat yang dihilangkan ya. Dan hendaknya bil walidaini terhadap kedua orang tua ihsana, apa
berbuat baik. Dan di sana menjadi maf'ulnya dari kalimat Betul. fi'il fa'il yang dihilangkan, dibuang. Ini belum jadi. Mobil. Ya, objek. Walidaini kalau isim tasniyah, walidaini kan isim tasniyah. Isim yang bermakna dua. Muslimani, muslimaini, ya gitu kan. Kalau dia jar majrur, maka kalau dia kemasukan huruf J, dia jar majrur ya bil walidaini. Bil walidaini. Alamatnya majrur ada ya tadi. Daini. Ya, Yang dua menandakan dua orang. Itu alamat kasrohnya itu. Bukan ininya itu alamat kasrohnya, bukan. Dari ini ya. Itu ya alamat kasrohnya. Kan memasukkan huruf J. Karena dia isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Wadil kurba, wawnya masih atap. Ini dil kurba, di itu apa di? Tumalin, asmaul husna. Masih ingat ya? Buka tumalin, tumalin. Karena dia kasroh di, kan itu kan? Tumalin. Karena dia kasroh jadi di. Kemudian al-qurba itu kan apa nama isim apa ya, isim saya lupa ini, dia isim tapi karena apa namanya saya lupa ada nama sendiri, dia isim cuma bentuknya begitu itu isim maksur atau apa itu lupa saya. Maksud ya mangkus. Kalau nggak maksud ya mangkus. Iya, maksud. Jadi itulah. Wawnya masih atau waliyatama wal masaki ini waliyatama itu termasuk isim kayak apa itu. Wal masaki ini masih atau makanya kasar semua. Titik wakulu dan ini masuk kata kuncinya nanti ya, maka tadi dimunculkan fi'ilnya wakulu dan perintah ucapkanlah atau berkatalah itu fi'il perintah. Fi'il amar qala qalu kullu. Nah itu bentuknya begitu. Kulla orang kullu kalian. Kullu. Aslinya nggak ada wawunya nih saya. Kulu ya. Ada wawunya kalau ada dia mah, karena dia untuk jamak. Kalau aslinya yang pertama kul katakanlah satu orang. Katakanlah kulla katakanlah dua orang. Kullu katakanlah oleh kalian. Itu perintah. Makanya harus ngerti berubah Malah kalau aslinya itu malah ada wawunya itu. Aslinya. Iya. Kayak asalnya dari mulai terus menjadi aslinya. Jadi setelah waktu itu ada wawunya. Kulu gitu. Ya sebentar ini. Dinasi kepada manusia jar majrur husnan ini maf'ulnya. Jadi setelah jar majrur husnan. Kulu husnan linnasi gitu ya. Kulu husnan linnasi. Husnan menjadi maf'ul dari kulu, linnasi jar majrur. Kulu husnan berkata-katalah yang baik linnasi kepada manusia. Wakimu ini juga perintahnya wakimu akimu gitu. Fil amarnya. Hakim tegakkanlah, tunaikanlah, gitu. Dirikanlah gitu. Perintah untuk kalian apa? Hakimu as-sholatan jadi maf'ul dari fi'il amar hakimu. Wa atus juga ini fi'il perintah juga wa atus atu. Ya. Jadi tunaikan zakat. Summa kemudian summa itu berpatop juga tawalaitum itu fi'il fa'il apa? Tawalaitum fi'il fa'il fa'ilnya adalah antum itu illa kecuali qalilan bagi maf'ul dari tawalaitum qalilan. Kum jadi maksud wa antum dan sedangkan kamu itu mubtada
Mu'riduna itu khobar. Khobar dari wa'an. Mubtada khobar. Iya, wa'an itu mu'riduna. Mu'riduna itu khobar dari an. Dan terangannya gitu. Jadi mubtada khobar nggak di depannya jadi di akhir juga bisa mubtada khobar. Bisa. Itu ada isim, ketemu isim, nah dia menjadi apa enggak khobar. Tidak harus dia kan kalimat tadi sudah berhenti. Illa qalilan minkum. Wa antum, sedangkan kalian itu kan kalimat baru. Waktu itu baru ya. Iya, mu'rid itu orang yang melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai pada ayat 83 Al-Baqarah yang sudah diterangkan dengan rinci sebenarnya. Kami hanya baca ulang mungkin sebelum diterangkan. Wa'id dan ingatlah ketika akhadna kami Allah mengambil mitsaqo janji Bani Israil, anak cucu Israil, anak keturunan Yakub bin Ibrahim. La ta'buduna, janganlah kalian beribadah. Ada juga yang mengatakan layak buduna, tidaklah mereka beribadah illa kecuali kepada Allah. Jadi yang pertama itu perintah untuk beribadah kepada Allah ya. Karena hak Allah itulah untuk diibadahi oleh setiap ciptaannya atau makhluk manusia dan jin itu. Yang berhubungan erat dengan meninggalkan kesirikan, maksudnya kan itu. Beribadah dengan membersihkan dari kesirikan, dari segala bentuk kesirikan. Itu yang utama, ibadah yang utama maksudnya. Baru dirangkaikan dengan dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua. Ini ada beberapa ayat sebelumnya ya, misalnya Al-Isra 23 itu. Bersyukurlah kepada Tuhanmu dan kepada kedua orang tuamu di antaranya, dan beberapa yang lain. Atau Al-Isra itu waqadha rabbuka ya. Ala ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tamu. Al-Isra di antaranya. Kalau kaitannya dengan Luqman, surat Luqman maksudnya, itu kaitannya bersyukurlah kepada Tuhanmu, baru kemudian kepada kedua orang tuamu. Baru kemudian wadzil qurba, dan kepada sanak kerabat, urutannya. Setelah orang tua, sanak kerabat itu, maka Ibnu Katsir diantaranya mengambil keterangan ini dengan menampilkan hadis satu diantaranya. Ada seorang sahabat kan bertanya, kepada siapakah aku berbuat baik? Pada ibumu, baru kedua termasuk bapakmu itu. Atau juga ada hadis lain, amal apakah yang terbaik, yang afdol itu? Yaitu sholat pada waktunya, kemudian wabil walidayni ihsana, berbuat baik pada orang tua, baru kemudian jihad di jalan Allah. Itu beberapa cuplikan hadis yang berkaitan dengan ini. Wal yatama, dan anak yatim, maksudnya anak-anak kecil yang belum balik, yang tidak ada orang tuanya yang menanggung kebutuhannya. Wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki mencukupi kebutuhan hidupnya, dirinya dan keluarganya, atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, orang-orang miskin. Baru waqulu linnas, dan ucapkanlah perkataan kepada manusia itu husnan. Di antara mana husnan itu hak depan doma, maksudnya dimatikan sukun itu yang teramat baik keterangannya. Berkatalah dengan yang sebaik perkataan. Apa itu? Maka mananya amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Jadi ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran, itu di antara maknanya. Sekalipun teramat baik itu juga malam akhlak mulia itu pada sesamanya, kepada manusia, yang urutannya termasuk kepada orang tua, kerabat, dan seterusnya itu urutannya. Baru aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Tadi hadis juga ada tadi itu. Maksudnya amal apa yang terbaik? Sholat pada waktunya itu diantaranya.
baru kemudian zakat, itu sudah otomatis sholat hubungan dengan Allah, ibadah vertikal. Maka zakat ibadah horizontal, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kan makof ya, ada koflam di situ. Maka As-Sa'di secara umum, ini hukum syariat secara umum yang mengandung kemaslahatan di setiap syariat diturunkan, maksudnya setiap para nabi itu maksudnya. Maka dalam hal ini adalah Bani Israel, nenek moyang Bani Israel yang di Madinah itu maksudnya, termasuk sampai Rasulullah dan sampai hari ini. Artinya syariat secara umum itu membawa kemaslahatan di setiap tempat dan waktu masing-masing sampai hari ini. Kemudian summa tawallaitum, maka keterangannya Allah sebenarnya kan menyampaikan, mengulang kepada Yahudi Madinah itu, itulah hukum-hukum syariat yang harus dijalankan sampai dengan, kenapa sampai mitsaqo, janji dan sumpah. Maka As-Sa'di menerangkan mereka begitu keras ya, hatinya, maksudnya begitu mengeras hatinya sehingga setiap perintah itu perlu dengan sumpah atau janji, sampai seperti itu. Kekerasan hatinya, kedurhakaannya itu perlu dengan sumpah, baru mereka kebanyakan baru mau melakukan perintah itu dan meninggalkan larangan itu maksudnya. Maka juga diterangkan Allah dengan jelas mereka melanggar dengan terang-terangan, dengan sadar. Tsumma tawallaitum ya maksudnya. Jadi mereka melanggarnya itu dengan sadar, dengan sengaja kan diterangannya. Kecuali sedikit di antara kalian. Maka yang disebutkan di Madinah itu misalnya Ibnu Salam bin Salam itu ya, seorang pendeta yang masuk Islam dan kelompoknya yang kecil yang kemudian juga semacam dibully oleh beberapa pendeta yang lainnya karena takut dengan Islam. Wa antum uriduna, dan kalian pun membangkang. Maka secara umum tadi itu, Kalian siapa? kenapa? Kaliannya siapa? Kalian orang-orang Yahudi tadi itu. Yang pertanyaan sedikit tadi. Dan Wantum Ila Qalila tadi. sedikit dari orang golongan Yahudi yang sedikit ya, sedikit dari kalangan Yahudi yang tetap berpengaruh pada syariat ini maksudnya. Kemudian kebanyakan kalian itu antum muriduna, kebanyakan Yahudi secara kebanyakan itu berpaling. Sekalipun As-Sa'di juga menyebutkan hukum syariat ini juga berlaku untuk semuanya. Memang secara khusus Yahudi, tapi perintah menunaikan sholat, bertauhid maksudnya, memperingati tauhid itu, berbakti pada kedua orang tua, yatim, miskin, dan dengan sholat itu berlaku untuk semua umat sampai hari ini. Sekalipun awalnya untuk Yahudi keterangannya, As-Sa'di menyebutkan seperti itu. Jadi secara umum teks-teks itu mungkin banyak yang bisa memahami ya. Artinya kan bisa membaca sendiri, bisa ya dengan bermacam-macam, entah bertanya dan sebagainya. Tapi saya maaf, juga di panduan itu tentang halau itu tidak hanya teks-teks saja, atau tekstualnya juga, kontekstualnya juga perlu kita hubungkan ya. Maka tadi kan sebelum membaca, satu di antaranya adalah dengan ta'awud itu ya. Itu secara umum itu tadi di surat An-Nahl juga ada 98 ya. Wa idza qara'ta tadi itu ya. Maka berlindunglah kepada setan yang terkutuk kan itu maksudnya. Maka di antara keterangan ta'awud itu tafsir ta'awud. Setan itu kan enggak kelihatan. Termasuk satona, dari satona itu kan menjauh. Allah jauhkan dari kebaikan, dari rahmat. Ya ini yang tertarik dengan kebaikan sudah. Sementara kita manusia kan nggak melihat mereka. Maka berlindunglah kepada Allah yang mampu melihat mereka dan bisa menghadang mereka. Maka kalau hubungan dengan bab makrifah berislam di buku pertama itu ada poin setelah berikro, mana ikro, kemudian ada persiapan berquran. Maka nggak jauh beda dengan persiapan Quran itu. Yang pertama adalah yatim ya. Maka makna yatim yang hati itu kan hanya berlindung pada Allah sebenarnya. Maka identik dengan ta'awud itu. Siapapun nggak akan mampu menghadang setan yang terkutuk itu kecuali kepada Allah. Sekalipun keterangannya ta'awud itu
bukan wajib atau anjuran, tapi bermakna wajib sebenarnya. Sampai Ibnu Sirin mengatakan minimal seumur hidup sekali. Tapi berlindung itu kan dengan hati, dengan keyakinan, dengan keimanan, bukan sekedar ucapan audu dan sebagainya itu maksudnya. Kalau hanya sekedar ucapan itu anak TK pun juga melakukan. Artinya kan tidak merasuk ke hati. Maka berlindung itu ya niat yang benar, bertauhid yang benar itu diantaranya. Maka coba kalau dihubungkan dengan surat Al-A'raf ya, coba bacakan dulu 199 ayat 199 itu kalau setelahnya kan 200 ada kaitannya dengan tahun. Coba bacakan tolong. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada hudil afa kan itu ya, bacaannya itu. Maksudnya seakan ambillah pemaaf ya. Ayat itu 99 itu ada sebuah keterangan seorang sahabat kan menyampaikan saat Rasulullah itu hijrah ke Madinah, seakan muncul rasa dendam, nanti akan kubalas kan itu setelah berpuasa di Madinah. Akhirnya Allah menurunkan ayat 200-nya. Coba. Atau gini. Akhirnya Allah kan menegurnya. Jadilah pemaaf kan itu maksudnya. Akhirnya kan itu. Jangan kamu dendam dengan itu. Dan ujungnya kan berpanglinlah dari orang jahil kan. Jahil itu jangan diartikan karena tidak tahu ini dan itu ya. Jahil itu sebenarnya ya Fir'aun itu sebenarnya keterangannya. Orang yang paling mendominasikan, mengunggulkan egonya sehingga sampai mengaku Tuhan. Dan banyak artikel sebenarnya beberapa ayat. Setiap orang itu potensi sebagai Fir'aun. Hanya aja tidak berani mengatakan sebagai Fir'aun terang-terangan. Nanti potensi mengaku sebagai Tuhan yang halus itu semua orang itu punya potensi. Ego yang mendominasi itu kan nggak terasa. Makanya sampai Ibnu Abbas menyatakan kesyirikan itu seperti hitam kelam, samar, seakan-akan ada semut hitam yang berjalan di malam hari di batu atau tanah yang hitam yang merayap sampai seperti itu. Jadi betapa ta'awud itu tolong bacakan ayat 200-nya kalau gitu. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, seakan-akan jika setan datang kepadamu, sadarkah kita datang setan? Kan gitu seakan-akan. Maka keterangan berikutnya sebenarnya kan ada ayat ini. Setiap orang-orang yang bertawakal itu ada bisikan-bisikan yang jelek, yang tidak baik. Kan itu keterangannya. Maka orang yang bertakwa itu langsung melihat kesalahan-kesalahannya kan itu. Kemudian dia melihat petunjuk Tuhannya. Dan sampai ayat setelahnya itu setan-setan itu dan kawan-kawannya ternyata orang yang fasik dan musyrik atau kafir. Nah kan itu. Fasik kan kita masuk. Yang selalu saling bantu-membantu dengan setan itu. Maka ada setan yang manusia, jin manusia, dan jin yang asli jin. Nah, jadi betapa pentingnya perlindungan. Sampai beberapa keterangan, katakanlah misalnya beberapa praktisi kesehatan yang Islam. Barusan saya mendengarkan tadi itu. Jika kalian mau membaca Quran, diamlah sesaat. Bahkan berlama-lama diam. Meminta perlindungan kepada Allah itu dengan bermacam-macam perlindungan. Itu untuk menyegarkan niat ulang. Bahkan disebutkan, ya Allah dengan tiap-tiap huruf-huruf itu ya Allah, maka bersihkan segala penyakit hati yang akan merusakkan, membuat sakit juga kondisi organ jasmani sampai seperti itu. Jadi benar-benar ayat Al-Isra 82 itu sebagai obat dan rahmat bagi yang beriman dan kerugian bagi yang dolimina khosaro. Kedolimin kan kegelapan, kefasikan. Itu yang menghadang, menghalang termasuk petunjuk dari Al-Quran itu sebenarnya. Bahkan Nabi pun di surat Al-Hadid itu kalau membaca ada sesuatu keinginan untuk ini dan itu, setan membelokkan. Kemudian Allah saja yang menghapusnya kan itu sampai seperti itu. Artinya Nabi pun saat membaca Quran ini sampai seperti itu. Artinya tidak cukup ta'awud itu dengan ucapan lidah lahiriah semata-mata, tapi hati yang menyadari sebenarnya. Maka As-Sa'di juga menyebutkan ayat-ayat ini, syariat-syariat yang pokok itu tidak kena oleh nasoh atau penghapusan itu akhirnya tetap berlaku maksudnya kan seperti ini sampai hari ini.
Nah, permasalahannya ada ringkasan di situ. Jika benar-benar hukum Islam ditegakkan, maka Allah akan memberikan kekuasaan ya, pribadi, kelompok. Akhirnya ya, kenapa Islam di permulaan itu sampai akhirnya menguasai dunia? Ya karena diterapkannya hukum Islam itu. Kenapa akhirnya saya pelan-pelan kan akhirnya berkurang sampai hari ini, yaitu hukum Islam memang banyak ditinggalkan. Kalau ingin tegak kembali, maka ya kembalilah dari tiap pribadi itu. Maka kemarin kalau saya mengatakan setiap penghuni lembaga ini, maaf, hendaknya dikenalkan dengan pendiri organisasi ini. Maksudnya ide-idenya, pikiran-pikiran baiknya itu sampai akhirnya ada lembaga sampai hari ini, eksis sampai hari ini. Itu perlu diketahui dan perlu terus didengungkan sebenarnya. Bukan bermaksud untuk mengkultuskan sebenarnya. Paling tidak ada rasa tumbuh kepedulian ya. Akhirnya maaf sampai saya ada pertanyaan begini akhirnya. Apa sih sebenarnya kita itu hadir di sini tiap Jumat? Sebabnya apa kira-kira? Coba kira-kira apa Mas Rifai yang sering hadir? Kira-kira apa sih kalau kita datang ke sini tiap Jumat itu? Yang paling pokok itu apa? Karena kerjakah? Karena tugaskah? Karena sebagai ketuakah? Atau karena sebagai petugas apa ini dan itu, amil dan sebagainya? Kalau diringkas apa kira-kira? Nunggu jajan. Ya, nunggu jajan. Biar dapat camilan. Akhirnya saya sempat terngiang. Tadi kan ada minta kok nggak hanya dengan amanah. Kalau nggak ada amanah tiap-tiap diri kita, nggak akan pernah kita ada di sini. Sebenarnya, amanah itu kalau dikhianati, ya rasakan sendiri. Hanya dengan amanah, kalau nggak ada amanah, entah sebagai ketua, sekretaris, bendara, atau apapun, entah amil dan sebagainya, kalau nggak ada amanah, apalagi kemudian kita meremehkan amanah, ya akhirnya semau-maunya. Tadi saya sempat berumah begini, kan saya kan buru-buru, ketinggalan paling, belum datang lah, belum, nggak tahu teko enggak ngomong dia. Maksudnya keseriusan untuk datang segera tepat waktu kan baik katanya. Semua orang mengakui tepat waktu itu baik, tapi kenyataannya selalu maaf, belgedes ya, molor terus kan gitu. Jadi niat-niat yang murni itu kalau nggak ada ditumbuhkan, ya nggak ada keseriusan untuk datang. Ya ini maaf ini, ya Allah gitu kadang-kadang. Padahal saya yang paling nggak jelas, yang balik seperannya itu saya, gitu loh. Kan nggak jelas saya perannya apa. Sebagai apa? Sebagai kan nggak jelas. Bisa jadi saya yang paling malu mungkin datang ke sini. Udah ada perannya kok datang juga kan itu. Tapi dengan terpaksa saya datang juga dengan kesepakatan kan itu. Kan jadi juga minimal kan kesepakatan kita kan, ayo tertib, ayo datang, itu kan minimal kesepakatan. Maka aturan itu adalah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kesepakatan itu ada yang tertulis ada yang tidak kan itu. Karena itu kelompok, apalagi muslim, apalagi ngaku beriman kan gitu. Jadi kalau ini dibiarkan, ya kita kurang serius itu maksudnya. Akhirnya mundur gitu. Maka ada ringkasan dari Asadi itu, kalau itu diterus-teruskan, ya akhirnya seperti ini Islam hari ini. Kalau ingin kembali, makanya kan seakan-akan kita dulu kan termasuk harokah min jadil muslimin kan, seakan-akan bagian daripada jamaah yang Islam itu kan berupaya mengembalikan ini sebenarnya kan itu dengan menapaktilasi perjalanan Nabi itu dan para sahabatnya dan orang-orang yang memang ingin bersama para Nabi itu ya luar biasa, itu kan cita-cita. Memang hidayatullah awal-awal itu ya terasa betul sehingga muncul media dakwahnya itu, majalah itu kan yang membesarkan seakan-akan sampai akhir-akhir ini akhirnya kan banyak menyampaikan para pendiri itu atau para senior itu akhirnya kan melemah akhirnya besarnya itu ya karena tampilan dari media majalahnya itu, baik yang katakanlah yang melalui internet itu atau yang tertulis yang sekarang sepi karena ya sudah semua membaca di internet. Jadi tulisan-tulisan itu memang bekasnya seperti itu dan hari ini kita rasakan sendiri. Yang paling terkenal waktu itu kan setiap tamu yang datang itu pasti kagum kan. Minimal dengan sholatnya yang lama kan itu seakan-akan. Termasuk Yesus yang mulia, Yesus yang diutamakan itu sekarang kan nggak jelas Yesusnya. Kira-kira ramai pertama apa enggak kan itu.
Jadi banyak tamu-tamu yang datang itu yang diingat itu, wih, nggak masuk akal sholatnya kan itu. Padahal itu pelan-pelan yang dirasakan. Dan bahkan Abdul Said itu jam 12 seakan-akan baru sampai menjelang subuh. Awal-awal kan sampai seperti itu. Sampai ada bengkaknya Rasulullah kaki, itu kan keterangan bengkak. Bisa jadi itu nggak berdiri. Kalau berdiri terus itu bisa jadi karena duduk. Tetap berzikir kan. Sehingga seakan bengkak itu karena aliran darah yang nggak lancar seakan-akan. Ya, maka awalnya tadi kan yatim yang hanya berlindung dan berjalan kepada Allah itu ujungnya kalau ingin berquran kan berwakhirah di situ, mencari kebenaran. Kalau itu nggak diulang-ulang, ya kita rutinitas akhirnya bisa jadi. Jadi kalau diringkas, maka secara tekstual itu semuanya bisa baca, semua saya bisa mencari atau bertanya kepada siapapun. Tapi kontekstualnya itu sampai kekinian itu seperti apa? Jadi tempat-tempat yang ada pun itu tolong digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak terbengkalai dan sebagainya, minimal dibersihkan lah, dirapikan. Termasuk tempat ini kan ya kurang rapi sebenarnya. Pada tempat untuk baca Quran ya. Dan Quran jelas-jelas Quran itu yang paling utama, termasuk hal apa yang paling utama keterangannya kan gitu. Tapi cenderung kita kurang segera datang dan segera menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Barangkali mohon maaf itu yang barangkali mungkin terasa agak melenceng ya sudah sampaikan tadi kan kontekstualnya itu saya tadi. Terpaksa atau enggak terpaksa perlu saya sampaikan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.